dalam surat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Surat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini kita merenungkan di bawah tema kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mempelajari Alkitab, maka kita memahami bahwa Yesus berjanji untuk memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Tetapi dia juga mengatakan bahwa dia mengutus kita sebagai domba di tengah-tengah serigala. Gambaran itu mungkin tidak sesuai dengan gagasan tentang kehidupan yang berkelimpahan. Yesus menjanjikan kedamaian, tetapi dalam nafas yang sama, dia katakan bahwa di dunia ini kita akan mengalami yang namanya kesengsaraan. Dalam Yohanes 16 ayat 33. Yesus juga meyakinkan kita akan kasih-Nya. Tetapi dia juga melanjutkan dengan mengatakan bahwa dunia akan membenci dan menganiaya kita. Maka dalam surat Efesus, Paulus sudah menunjukkan kepada kita bagaimana keluarga, relasi di dalam keluarga yang dipenuhi roh, yang adalah gambaran yang mulia dari hubungan kasih antara Kristus dan gereja. Dan itu kita sudah renungkan beberapa waktu yang lalu. Tetapi dia juga melanjutkan dengan memberitahu kita bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya tidak lain adalah peperangan melawan musuh yang mengerikan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Inilah alasan mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan. Karena kita berjalan di dalam peperangan. Dan peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kita berperang Bapak Ibu bukan melawan manusia, melainkan melawan kuasa-kuasa alam, kuasa-kuasa kosmik. Musuh kita bukanlah manusia, melainkan roh-roh kegelapan, roh-roh demonik, kuasa-kuasa jahat. Dan kita harus sadar bahwa kuasa-kuasa jahat ini dalam bagian ini kita harus menyadari akan sifatnya. Yang pertama, memiliki sifat kuasa jahat ini adalah kuat. Sangat kuat. Dikatakan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Penguasa-penguasa itu benar-benar jahat. Penguasa-penguasa ini sangatlah licik. Penuh dengan tipu muslihat. Di bagian ayat 11. Kita harus sadar. Makanya kita harus kuat di dalam Tuhan. Paulus di sini menyarankan kita dua hal. Yang secara umum, yang pertama adalah kita harus kuat di dalam Tuhan. Dan yang kedua, mengenakan perlengkapan senjatanya yang lengkap.
sehingga kita dapat berdiri teguh melawan musuh. Dan pagi ini kita akan merenungkan yang bagian yang pertama, yaitu kuat di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus sudah menunjukkan bahwa akhirnya, dalam kata akhirnya artinya merupakan penghujung dari penjelasannya yang sudah diuraikan. Bahwa berdasarkan posisi kita yang mulia di dalam Kristus, dalam pasal 1 sampai pasal 3, dan dalam terang jalan yang layak, kita telah dipanggil dalam pasal 4 sampai dengan pasal 5, sampai dengan pasal 6 ayat 1 sampai 9. Maka pada bagian akhir, dia menjelaskan bagaimana konflik yang serius, yang memang melibatkan seluruh totalitas hidup kita dan juga iman kita di dalamnya. Harus kuat di dalam Tuhan. Kalau kita melihat di ayat yang ke-10, Paulus menjelaskan tentang kekuatan. Dan ini merupakan satu kumpulan penjelasan yang telah dia uraikan dengan menggunakan istilah kekuatan, kuasanya. Bahkan kasihnya yang luar biasa. Kuasanya, kekuatan, dan dilanjutkan dengan penjelasan istilah yang juga menjelaskan bagaimana kekuasaannya. Saudara, ini diuraikan dalam pasal 1 ayat 19 sampai 20. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Ini juga diuraikan dalam pasal 3:16 dalam terjemahan aslinya, supaya ia memberi kesempatan kepada kamu menurut kemuliaannya yang besar dengan kuasa untuk dikuatkan melalui rohnya ada di dalam yang di dalam manusia. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bentuk kata kerja yang digunakan dalam pasal 6 ayat 10 tentang dikuatkan atau kuat di dalam Tuhan, ini bukanlah dalam bentuk aktif tetapi pasif. Maka pengertiannya adalah dikuatkan dalam Tuhan. Dengan kata lain, kita tidak kuat di dalam diri kita sendiri. Kekuatan kita berasal dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya tentu akan menghadapi berbagai tantangan. Dan sudah diuraikan sebelumnya bahwa tantangan kita ini adalah di luar kemampuan kita mengatasinya. Maka kita membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Maka bagaimana kita bisa melawan, bisa bertahan, bisa kuat di dalam Tuhan? Maka kita harus berada di dalam Tuhan. Supaya kita kuat di dalam Tuhan, kita harus berada di dalam Tuhan. Perintah Paulus untuk menjadi kuat di dalam Tuhan memang terletak pada bagian surat Efesus ini. Secara khusus dalam penguraiannya di dalam pasal yang kedua, di mana dia menjelaskan apa arti berada di dalam Tuhan. Kalau kita membaca dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, dikatakan di sana, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan itu bukan dari dirimu sendiri, itu adalah pemberian Tuhan, bukan hasil pekerjaanmu, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Berada di dalam Tuhan berarti Dia, yaitu Tuhan, telah menyelamatkan kita dari penghakiman Allah hanya karena oleh kasih karunia-Nya melalui iman di dalam Kristus. Keselamatan tidak didasarkan pada apapun yang telah kita lakukan atau pantas untuk kita terima.
Seperti yang telah kita lihat dalam ekspresi Paulus yang sering diuraikan dalam bagian surat Efesus ini, yaitu di dalam Kristus atau di dalam Dia. Dan ini diuraikan di dalam pasal 1. Ayat 3, ayat 4, ayat 6, ayat 7, ayat 9, ayat 10, ayat 12, dan 13. Menguraikan bagaimana kita harus berada di dalam Dia. Kita dapat memahami apa artinya menjadi kuat di dalam Tuhan kalau kita memahami bahwa kita benar-benar berada di dalam Tuhan melalui iman yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus. Kita dapat memahami apa artinya menjadi kuat di dalam Tuhan kalau kita benar-benar berada di dalam Tuhan melalui iman yang menyelamatkan kita di dalam dan melalui Yesus Kristus. Maka hal yang kedua, mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Harus menyadari kelemahan yang kita miliki. Bapak Ibu, ini adalah proses seumur hidup yang terus berkelanjutan, yang dimulai pada saat kita mengalami keselamatan dari Tuhan. Kita dapat percaya sepenuhnya kepada Kristus untuk menyelamatkan kita sampai kita menyadari bahwa kita tidak berdaya. Kita adalah orang yang tersesat tanpa harapan dan tidak ada kemampuan untuk menyelamatkan diri kita sendiri dengan perbuatan yang kita lakukan. Tetapi kita harus terus bertumbuh untuk mengetahui secara praktis kelemahan kita sendiri, sehingga kita berlindung pada kekuatan Tuhan. Yesus mengajarkan kita bagaimana hidup kita bergantung kepada Tuhan. Digambarkan dalam analogi ranting-ranting yang berdiam pada pokok anggur. Dalam Yohanes 15 ayat 5b. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya kita tidak berdaya apapun. Dan Petrus juga mengingatkan kita, memberi kita pelajaran bagaimana bergantung kepada Tuhan. Petrus membual bahwa meskipun semua orang akan meninggalkan Kristus, dia akan tetap setia. Tetapi di sini Tuhan juga mengizinkan Petrus untuk melewati penyangkalannya yang mengerikan. Sehingga dia dimungkinkan, bahkan dia sendiri tidak percaya pada dirinya sendiri. Maka dia harus hanya percaya kepada Kristus. Rasul Paulus yang menulis surat ini juga memberikan kita pengalaman, pembelajaran yang luar biasa. Di mana Tuhan mengirimkan utusan iblis untuk menyiksanya. Dan apa yang kita pelajari dari Paulus dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 10b. Karena jika aku lemah, maka aku kuat. Artinya kita tidak bisa melakukan apapun di luar Tuhan. Maka kekuatan kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus sadar akan kelemahan kita. Bapak Ibu, kesombongan kita membutakan kita pada kondisi kita yang sebenarnya. Itu membuat kita berpikir bahwa kita memiliki beberapa ukuran kekuatan dalam diri kita sendiri. Kesombongan membuat kita berpikir bahwa semakin lama kita menjadi orang percaya, kita menjadi semakin kuat. Tetapi kita tidak pernah menjadi lebih kuat dalam diri kita sendiri. Kenyataannya, orang percaya yang kuat adalah orang yang semakin melihat kelemahan dan kecenderungan dirinya sendiri terhadap dosa. Ini adalah orang yang kuat. Orang yang mampu melihat kelemahannya. Bagaimana mampu melihat kecenderungannya, keterikatannya terhadap dosa. Dan kesadaran itu akan mendorong untuk semakin bergantung kepada kekuatan Tuhan. Untuk menjadi kuat di dalam Tuhan, kita harus
mengetahui kelemahan kita sendiri. Hal yang ketiga, supaya kita kuat di dalam Tuhan, kita harus mengenal kekuatan Tuhan. Kita harus mengenal kekuatan Tuhan. Musuh atau setan yang kuat menurut kita, tetapi dia adalah hanya makhluk ciptaan. Sedangkan Tuhan adalah pencipta alam semesta yang abadi dan maha kuasa. Jikalau Tuhan menghendaki, dia juga dapat memusnahkan iblis atau setan dalam sekejap yang mengganggu kehidupan kita. Dan dia telah mengalahkan kuasa itu di atas kayu salib oleh kebangkitannya. Kalau kita membandingkan dalam Kolose pasal 2 ayat 15. Dalam waktu dan dalam rencana yang sempurna, dia juga melemparkan setan ke dalam lautan api, di mana dia akan disiksa selama-lamanya. Kita membaca dalam Wahyu pasal 20 ayat 10. Bapak Ibu, dari awal sampai akhir, Alkitab menjelaskan bagaimana kuasa Allah itu yang tak terbatas. Dia berbicara langit dan bumi menjadi ada dari ketiadaan. Alkitab menjelaskan bagaimana kemahakuasaan Tuhan. Dia membebaskan umatnya dari cengkraman Firaun melalui malapetaka yang ajaib dan terbelahnya Laut Merah. Dia juga menopang umatnya dalam lingkungan yang paling keras di tengah-tengah dunia yang mereka lewati, melalui tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Dia menyediakan seluruh kebutuhan mereka, makanan mereka, minuman mereka. Dan ketika musuh mengancam untuk memusnahkan umat pilihannya, berkali-kali Tuhan memberikan kelepasan, memberikan kebebasan. Ini memberikan kita gambaran yang jelas bagaimana kekuatan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam seluruh Alkitab, Tuhan mengingatkan kita sebagai umatnya akan hal yang sudah jelas, bahwa tidak ada yang terlalu sulit baginya. Paulus telah berbicara tentang kuasa Allah yang besar terhadap kita, seperti yang terlihat dalam kebangkitannya, yaitu kebangkitan Yesus dari kematian dan mendudukannya di sebelah kanannya, dalam Efesus pasal 1 ayat 19 sampai 20. Bapak Ibu, ini mengingatkan kita bahwa ketika kita kuat di dalam Tuhan, dalam menghadapi tantangan, maka kita harus mengenal kekuatan Tuhan. Jadi untuk menjadi kuat di dalam Tuhan, harus berada di dalam Tuhan melalui iman di dalam Yesus Kristus. Harus mengetahui kelemahan kita sendiri dan harus mengetahui kekuatan Tuhan yang perkasa. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita harus kuat di dalam Tuhan? Harus mengenakan perlengkapan senjata Allah yang lengkap, agar kita bisa teguh berdiri melawan musuh. Tetap berdiri melawan musuh itu merupakan hasil dari mengenakan selengkap senjata Allah. Bapak Ibu, kita mengandalkan kekuatan Tuhan dan menggunakan perlengkapan senjatanya, tetapi kita harus mengambil inisiatif untuk mengenakan perlengkapan senjata dan berdiri teguh di dalam pertempuran. Kita tidak bisa tinggal diam. Tuhan sudah menyediakan perlengkapannya untuk kita kenakan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang digambarkan di dalam bagian pasal 6 ini merupakan gambaran bagaimana kita mengenakan perlengkapan senjata Allah. Sebenarnya yang dikenakan di sini dalam
Kalau kita membandingkan dalam bagian yang lain, dalam Roma pasal 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Dengan kata lain di sini, Kristus sendiri adalah senjata kita. Dia adalah sabuk kebenaran dalam Yohanes 14 ayat 6. Dia adalah perlindungan dada kebenaran kita dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia adalah perlindungan. Dia adalah Injil damai sejahtera yang menjadi dasar kita berpijak. Dia adalah perisai iman kita dalam Ibrani pasal 12 ayat 2. Dia adalah ketopong keselamatan kita dalam Titus pasal 3 ayat 6. Dia adalah pedang kita, yaitu firman Allah dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Bahkan dia adalah baju besi yang lengkap, yang mampu melindungi kita dari setiap serangan iblis. Inilah yang kita kenakan. Ada di dalam Kristus. Mengenakan perlengkapan senjata Allah berarti bahwa dalam setiap pencobaan yang kita hadapi, kita menggunakan kekuatan Kristus sebagai ganti kelemahan kita, yang membuat kita bertahan. Dengan iman, kita berseru kepadanya untuk pembebasan dan kekuatan untuk bertahan. Dengan iman, kita juga mengandalkan janji-janjinya. Sama seperti Yesus ketika mengalahkan tipu muslihat iblis dengan firman Tuhan. Dalam Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Teguh berdiri melawan musuh, yaitu dengan bertumbuh dalam pemahaman terhadap firman Allah. Dan firman Allah yang kita fahami, yang kita baca adalah Alkitab. Mengapa? Karena ada 3 hal dalam hal ini, dalam pemahaman yang Alkitab. Melalui Alkitab, kita bisa memahami tentang Allah secara lengkap. Melalui Alkitab, kita juga bisa memahami skema siasat iblis menghancurkan kehidupan kita. Skemanya jelas, menggunakan kelicikan dan penipuan. Melalui Alkitab, kita bisa memahami di mana kita harus bisa berdiri dalam membedakan mana yang sesuai kebenaran firman Allah, mana yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tetap teguh berdiri, tetap kuat di dalam Tuhan dengan melakukan apa yang firman Allah katakan. Dengan kata lain, mari kita praktekkan apa yang kita yakini di dalam Allah melalui Yesus Kristus. Mari kita menguji sejauh mana kekuatan kita dalam menghadapi situasi dan kondisi yang nyata, dalam menahan godaan, dalam menghindari jebakan dari iblis. Bapak Ibu, marilah kita keluar dari zona nyaman kita. Ketika kita mulai merasa aman di dalam Tuhan. Mengapa? Karena serangan kuasa musuh kita justru berada di sekitar kita dan memperhatikan ketika kita saatnya lalai. Ketika kita berada di zona nyaman, kita merasa sudah aman. Justru disitulah tantangannya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam surat Ibrani pasal 5 ayat 14. Firman Tuhan mengingatkan. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Memang untuk mengikut Tuhan tidaklah mudah. Firman Allah memang keras mengingatkan kita
tapi kita harus peka. Panca indera kita ada kepekaan melihat situasi dan kondisi yang sedang menghadang kehidupan kita. Maka di dalam bagian firman Tuhan yang lain, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 22. Hendaklah kita melakukan apa yang kita yakini di dalam firman Tuhan. Maka kita harus kuat di dalam Tuhan. Kalau tidak, kita akan menjadi lengah dan jatuh. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.